Tahukah kalian, sekitar 71% permukaan bumi ditutupi oleh air. Dan dari total air di bumi, 96,5% berada di lautan. Air merupakan salah satu unsur kehidupan yang mendukung segala aktivitas makhluk hidup di bumi, terutama manusia. Beberapa peran penting air dalam kehidupan makhluk hidup di bumi adalah: yang pertama, sebagai sumber air minum dan sebagai media hidup bagi sebagian hewan. Selain itu, air juga berperan penting sebagai bahan utama proses fotosintesis dan sebagai transport nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan pada tumbuhan. Lebih dari itu, manusia juga sangat membutuhkan air. Selain untuk kebutuhan bertahan hidup, segala aktivitas manusia sangat bergantungan dengan air. Melalui materi kami akan menjelaskan bagaimana air terus-menerus tersedia di muka bumi. Yang pastinya, hal ini menyinggung tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses pergerakan air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Proses ini melibatkan beberapa tahap, yaitu evaporasi dan transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan runoff. Proses pertama yaitu evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air laut yang disebabkan oleh panas matahari. Proses ini terjadi karena temperatur permukaan air yang cukup tinggi sehingga molekul air yang ada di permukaan memperoleh energi untuk memisahkan diri. Sama halnya dengan evaporasi, transpirasi adalah proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan yang juga disebabkan oleh panas matahari. Uap ini berasal dari air tanah yang diserap oleh akar, kemudian dialirkan melalui batang hingga ke permukaan daun, lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, penguapan yang dihasilkan oleh proses evaporasi dan transpirasi akan mengalami perubahan bentuk menjadi titik air akibat adanya perubahan temperatur udara hingga membentuklah awan. Ketika terasa cukup, uap air yang telah menjadi awan akan berubah bentuk menjadi jatuhan air dari atmosfer ke bumi yang disebut hujan. Proses ini disebut proses presipitasi. Ketika proses presipitasi ini terjadi di daratan, awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk air. Sedangkan jika proses ini terjadi di dataran tinggi, awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk es atau salju. Selanjutnya, air yang dihasilkan oleh proses presipitasi tadi akan diserap oleh tanah melalui permukaan tanah yang paling atas menuju ke kedalaman tanah. Proses ini disebut proses infiltrasi. Proses infiltrasi ini menyebabkan air untuk keberlangsungan hidup tanaman dan air tanah terisi kembali. Sedangkan air yang tidak dapat diserap oleh tanah dan tumbuhan akan terus mengalir di permukaan tanah melalui permukaan air seperti sungai, anakan sungai, selokan, dan kanal. Aliran ini akan terus mengalir sampai kembali ke laut. Nah, proses ini disebut proses runoff. Proses ini terus-menerus terjadi sehingga air tetap tersedia di permukaan bumi. Tanpa kita sadari, ada beberapa aktivitas manusia yang mengganggu berlangsungnya siklus hidrologi. Di antaranya adalah penambangan hutan, pembakaran hutan, pembangunan, pencemaran air, dan pencemaran udara, yang mana aktivitas-aktivitas ini juga yang dapat memicu munculnya pemanasan global. Yang pertama, penambangan hutan. Pembersihan hutan dengan cara menebang pohon dapat mengurangi uap air yang dilepaskan ke atmosfer, yang tentunya dapat mengganggu proses pembentukan awan dan pola hujan. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi penyerapan air hasil proses presipitasi. Selanjutnya adalah pembangunan. Pembangunan area perkotaan, jalanan, dan bangunan beton dapat menghalangi air meresap ke dalam tanah, sehingga proses runoff terjadi lebih cepat. Ini mengakibatkan penampungan air tanah menjadi lebih sedikit. Berikutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara dapat menyebabkan partikel polutan dalam udara seperti debu, asap, dapat mengganggu proses pembentukan awan, hingga mengganggu proses-proses siklus hidrologi berikutnya. Yang terakhir adalah pencemaran air. Pencemaran air seperti limbah industri, pertanian, dan domestik dapat mengganggu proses pemurnian dalam siklus hidrologi. Selain memicu pemanasan global,
banjir yang sering terjadi juga disebabkan oleh beberapa faktor tadi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Untuk lebihnya, kami berterima kasih, dan untuk kurangnya, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.